Itulah maka Dhamma di sana Bante pada siang hari ini adalah melakukan kebajikan dengan ikhlas. Tidak hanya cukup ikhlas, tetapi juga harus ada kata tulus. Tadi ada unsurnya. Kebajikan itu dilaksanakan dengan tulus maupun ikhlas. Nah, yang dikatakan kebajikan itu di dalam Dharma ada 10 macam kebajikan. Antara lain yang utama itu adalah yang paling mendasar sebenarnya. Paling mendasar yaitu dana, ya, giving. Ya, giving. Yang kedua adalah sila. Yang tertinggi, yang paling puncaknya itu adalah bawana, meditasi. Dan hari ini Anda juga sudah melaksanakan yang pertama adalah memuja kepada Sang Tiratana, Buddha Dhamma Sangha. Ya, kemudian dua memohon sila, cukup Pancasila pun cukup, dengan janji saya akan melaksanakan Pancasila dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau pergi ke toko jangan mengambil permen kemudian ya taciknya nggak apa-apa, tapi itu sudah bagian dari pencurian. Jangan mengambil bolpennya teman, ya itu sudah mengambil, dipinjam, tidak dimaksud untuk mencuri, dipinjam tapi lupa mengembalikan. Waktu mau mengembalikan, males. Nanti saja. Lama-lama dimiliki, itu sudah pelanggaran sila. Nah, sila ini tidak terlanggar kalau Anda melaksanakan dengan rajin bawana. Jadi sila, dana, sila, samadhi, itu adalah satu rangkai kesatuan. Dan kalau Anda melaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sendirinya, maka panya itu akan diperoleh. Nggak usah dicari. Diperoleh karena panya itu adalah konsekuensi logis dari dana, sila, dan samadhi. Tentu panya itu dapat dilaksanakan dengan baik kalau Anda sekalian memiliki pengertian yang benar, konsep yang benar mengenai hidup dan kehidupan. Mempunyai konsep yang benar mengenai apa sih misi saya hidup ini. Karena setiap orang kan punya misi. Apa misi saya hidup? Mengapa saya hidup dan kemana saya hidup? Apa tugas saya? Nah, konsep-konsep ini yang Anda dapatkan ya tentunya jadi ajaran Sang Buddha yang diteruskan oleh para biku. Karena itu maka peranan sangga itu sangat penting sekali sebagai penerus dan pelestari daripada ajaran Dharma. Nah, tentu alatnya yang paling gampang adalah YouTube. Paling gampang YouTube. Anda tinggal belajar dari mana? Bante Panyamaru jauh di sana. Oh tidak, yang jauh pun dari dekat. Buka YouTube-nya. Ya, buka Google-nya. Mau Bante Utamo, tinggal pencet. Bukan Bante Utamonya yang dipencet loh ya. Ya. YouTube-nya. Kalau saya lain lagi. Saya kepengen dengar guru saya, Dalai Lama. Tinggal buka. Meskipun beliau ada di Dharamsala. Mau kepengen yang sudah almarhum, boleh. Tinathan yang ada di Paris. Itu guru Zen yang meditasi orang Vietnam. Tinggal pencet. Tidak ada yang kurang sekarang. Dunia ada di tangan Anda. Tinggal Anda buka apa? Buka Dharma, maka Anda memiliki kekayaan Dharma. Anda buka game, ya game lah Anda, apalagi kalau pakai duit ya. Katanya loh, saya nggak tahu itu, saya ngerti-ngerti dikit lah. Game pakai duit itu, wah sudah terkumpul berapa. Main TikTok, wah bisa dapat duit itu. Ceramahnya Bante-Bante dipotong-potong kecil-kecil, langsung dikirim TikTok ya. Dapat duit itu, Bantenya nggak dapat duit itu. Tapi boleh kumpulkan dapat duit banyak, saya sumbang ke wihara, sumbang kepada Bantenya. Karena Bante juga memerlukan dana-dana untuk pengembangan Dharma ya, bukan untuk dirinya sendiri. Karena dirinya sendiri ya apa sih? Ya segini aja. Ya, malam minggu tidak jalan-jalan, tidak kia-kia, nggak makan enak, duduk diam. Bisa banyak kita lakukan. Dunia sekarang ada di tangan Anda. Tinggal buka HP-nya, maka semuanya ada di sana. Zaman dulu kalau mau motret, harus beli alat kamera. Sekarang tidak perlu.
Dulu kepengen melihat tekanan darah, sekarang di HP sudah ada. Ada kalkulator, enggak usah beli kalkulator. Di situ sudah ada. Apa aja sudah ada di dalam tangan Anda. Tinggal sekarang yang menentukan adalah niat Anda, karakter Anda. Niat itu muncul dari karakter. Kalau karakternya negatif, niatnya juga negatif yang muncul. Kalau karakternya positif, maka yang muncul adalah niat-niat yang positif untuk membahagiakan orang banyak. Ini yang dikatakan sebagai kebajikan adalah segala sesuatu yang dapat kita lakukan untuk manfaat orang banyak, untuk kesejahteraan orang banyak, dan untuk kebahagiaan orang banyak. Inilah yang saya pegang teguh dari kutipan sabda Sang Buddha sebelum wafat. Bahujana, ataya, hitaya, sukaya. Pokoknya Anda itu mempunyai kebebasan melakukan apa saja dengan syarat untuk manfaat orang banyak. Bukan untuk manfaat diri sendiri. Untuk manfaat diri sendiri tapi merugikan orang lain, itu enggak cocok. Itu aku salah kama. Tetapi kalau itulah Anda lakukan untuk manfaat orang lain, apapun juga asal itu bermanfaat orang lain, lakukanlah. Karena kalau Anda melakukan untuk manfaat orang lain, berarti Anda orang kaya. Kaya bukan harta, tetapi kaya karena apa? Kebajikan, hati nurani. Kalau hati nuraninya penuh dengan kebajikan, kekayaan materi itu datang dengan sendirinya. Dengan sendirinya, ini pengalaman saya, karena saya puluhan tahun bekerja di perusahaan internasional ya. Semua yang saya masuki mulai dari karier awal sampai karier akhir di perusahaan internasional saja. Nah itu bukan gampang, kan nggak gampang. Dari mana asalnya? Yaitu selalu melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain. Tentu kalau melakukan manfaat untuk orang lain, ini adalah bagian dari kebajikan. Anda selalu lihat, apa sih kebutuhan orang itu? Apa yang dia perlukan orang itu? Apa yang saya bisa lakukan? Apa yang saya lakukan? Berarti apa? Anda kaya. Jangan mengatakan saya nggak punya uang. Nanti kalau saya kaya, Bante, saya berbuat kebajikan. Oh, telat. Tambah kaya, tambah pelit. Sangat jarang orang kaya itu kaya dalam kebajikan. Kalau orang sudah kaya, nampaknya berbuat kebajikan, itu adalah bagian daripada promosi. Ya, karena saya ngikuti dulu juga, ya, masuk dalam CSR, Social Corporate Responsibility. Wah, nampaknya memberi bantuan sini. Sebenarnya itu bagian dari promosi dan bagian pelaksanaan undang-undang perseroan terbatas. Tetapi kalau Anda melakukan itu atas dasar dorongan nurani Anda, dorongan keyakinan Anda, ya, sadda, karena Anda memahami, oh ini ada kaitannya dengan hukum karma. Kalau saya melakukan ini, itu adalah bagian daripada investasi saya. Ini Dharma kalau ngomong sama Bante bekas pengusaha ya begini. Investasi. Investasi bukan investasi bodong, bisa investasi bodong. Karena apa? Wah, nyumbang sana, nyumbang sini. Pura-puranya nyumbang, tapi sebenarnya cari wah. Cari nama, cari kepopuleran. Malu kalau dikatakan sebagai pelit. Ya, supaya kelihatan, oh pintunya ini, Jaya Medo, Jaya Ratano, Jaya Dharma, Jaya, wah ditulisin semua. Supaya orang tahu. Ini nilainya menjadi turun. Karena masih ada dana kebajikan yang pakai syarat. Memang untuk manfaatnya ada ini. Untuk nanti yang kordennya dikasih nama. Siapa? Kusumo, Joyo, Darto.
Apalagi nanti ini juga ada namanya di sini nanti. Wah, apa ditempeli? Ini kayak orang sakit ditempeli koyo aja. Ini adalah kebajikan yang bersyarat. Kebajikan? Ya. Tapi bersyarat. Coba tulisannya tadi dicopot gitu. Marah enggak? Marah, enggak suka, enggak senang, ngata-ngatain. Jadi apa? Berbuat buruk. Ya, tulisannya ngelontok sudah mulai copot. Enggak ada yang memperhatikan. Karena dirinya itu sudah ditempel, sudah diturunkan nilainya menjadi barang, maka itu persyaratan yang akan membawa dampak penderitaan. Karena itu di dalam agama tetangga dikatakan, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan boleh tahu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, ini kan betul-betul barang yang sulit. Biasanya malah sudah tangan kanan, tangan kiri. Tahu nggak tadi? Aku udah kasih lo ya. Oh, saya nggak tahu. Tangan kiri lagi membersihkan sesuatu di belakang. Nah, ini yang dikatakan bersyarat. Memberi manfaat orang lain. Nah, caranya adalah mata kita 2, telinga kita 2, mulut kita 1. Maka apa? Kalau kita melihat kebutuhan orang lain, penderitaan orang lain, kesulitan orang lain, yang perlu Anda tolong, nah di sini Anda lihat Anda mempunyai hati nurani. Dharma in your heart. The Buddha in your heart. Gitu loh. Maka akan timbul, karena pemahaman yang benar, maka timbul apa yang saya bisa bantu. Sehingga bantuan saya itu bermanfaat. Kalau Anda melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang lain, meskipun itu kecil, nilainya itu besar sekali. Tetapi kalau Anda memberikan sesuatu yang besar dan tidak bermanfaat untuk orang banyak, maka itu nilainya kecil. Contoh yang gampang itu adalah Anda mempunyai garam 1 sendok teh. Apa nilainya? Bernilai enggak itu? Wah, kalau garam itu kasih yang besar lah. Tapi kalau garam itu berapapun banyaknya Anda buang ke laut yang tidak butuh asin, enggak ada nilainya. Enggak ada artinya. Meskipun itu adalah kebajikan yang tidak mempunyai nilai. Tetapi kalau Anda memiliki garam hanya 1 sendok teh, tapi kalau Anda taruh di loyang jangan asam, bukan kurang asam ya. Kurang asam kamu itu. Enggak, ini jangan asam. Rasanya pun nyaman. Oleh karena itulah seorang nabi dari agama Tetangga mengatakan, jadilah garam dunia. Kalau orang tidak memiliki garam, badannya kurang garam, maka dia akan mengalami hidrasi. Mengalami kesehatan yang buruk. Apalagi hidup di negara-negara tropis, ya, di mana panasnya, kemudian garam-garam keluar, airnya menguap, maka gampang meninggal dunia. Jadi lakukanlah sesuatu. Kalau Anda melakukan sesuatu berdasarkan niat yang baik, pikiran yang baik, tujuan yang baik, maka Anda pastikan itu ada manfaatnya enggak orang itu. Kalau enggak ada manfaatnya, tunda, berikan kepada orang lain. Nah, manfaat ini akan sangat besar. Contohnya kalau Anda datang ke rumah sakit, nah, ada seorang anggota keluarga atau teman yang habis dioperasi, boleh minum enggak? Enggak boleh. Nah kalau haus, tahan. Kalau enggak tahan, dikasih apa? Ditetesi. Bibirnya itu dikasih air sedikit. Ada manfaatnya enggak? Ada.
Gembira enggak dia? Gembira, senang, rasanya hidup lagi. Sedangkan airnya itu hanya cuman setetes, nggak ada artinya. Coba Anda kasih dia 1 gelas, suruh gelek minum. Dampaknya apa dia? Mati. Mati. Ini pelajarannya yang gampang saja. Kalau kita memberikan sesuatu yang kecil, asal itu bermanfaat, maka nilainya besar. Tetapi kalau Anda memberikan besar, berakibat fatal, itu karma buruk. Malah-malahan Anda bisa diperiksa polisi. Jangan-jangan ini orang mau bunuh ya, mau ambil warisannya ya, atau macam-macam begitu. Nah ini yang penting sekali Anda lakukan. Jadi kalau Anda berdana, selalu mempertimbangkan. Saya pernah dikritik oleh umat. Bante kalau berdana itu nggak usah mikir-mikir lah. Pokoknya berdana niat yang bagus, kasih. Apapun akibatnya itu urusannya dia, bukan urusan Anda. Menurut saya ini baik tapi tidak bijak. Karena apa tadi? Bahwa untuk berbuat kebaikan dan kebajikan ini harus dipertimbangkan sama dengan investasi. Sama dengan Anda menanam bibit padi. Kalau Anda asal menyebar bibit padi, seperti kalau orang Tionghoa ada kematian itu kan bawa itu apa namanya? Ada beras ya, ada jagung di sepanjang jalan sama duitnya disebar. Tumbuh enggak itu padinya? Enggak ada. Enggak ada. Hanya kepuasan batin aja sudah kasih, sudah nyebar. Tapi tidak mempunyai nilai besar. Tetapi kalau Anda menanam padi di tempat yang pas, subur, airnya cukup, ya, galengannya ada, dan Anda pelihara dengan baik, maka dipastikan dia akan tumbuh dan berbuah padi. Tetapi kalau Anda biarkan, apa padinya tumbuh dan berbuah padi? Belum tentu. Karena apa? Seringkali pakai syarat tadi kita biarkan, kita tidak pelihara, sehingga tumbuh rumput-rumput dan alang-alang. Sehingga apa? Kebajikan Anda tidak berarti. Alang-alang ini yang mesti dicabut. Nah, di dalam pemahaman spiritual, alang-alang itu apa? Yaitu ingin dipuji, ingin diwahkan, ini punyaku, jangan direndahkan. Itu alang-alang semua yang tumbuh. Kalau Anda memberikan kepada saya, misalnya, wah saya berikan pada Bante Jayamedo, sesuatu yang saya cari, waduh yang paling indah, paling bagus, mungkin paling mahal, mungkin setelah diberikan saya taruh di pojok. Nah, kemudian ada orang nggak ngerti itu barangnya apa, pintunya terbuka, dipakai sebagai ganjel. Kemudian Anda lihat, suka nggak sih itu? Waduh, saya ini nggak dihargai loh. Sudah saya cari, nggak dihargai. Biku apa itu? Wah, sudah. Karena apa? Nilai kita, harkat dan derajat kita turunkan sama dengan bendanya. Nah, ini adalah celakanya itu. Memberi tapi tidak ikhlas. Jadi ada tulus dan ada ikhlas. Kebaikan dan kebajikan itu. Nah, yang pertama tadi untuk manfaat dulu. Yang kedua adalah baujana ataya. Untuk kesejahteraan. Mensejahterakan orang itu. Sejahtera artinya badannya sehat, kuat, mungkin dia ada dapat duit, ya, duit sedikit. Suatu contoh yang gampang. Ya, kalau Anda mengajak teman untuk makan,
Ngajak, ayo makan bersama. Udah nanti saya bayarin. Puas kan dia? Coba misalnya, ayo sini dari sini, nih tak kasih duit 50.000. Terhina enggak dia? Terhina. Sedangkan kalau dikasih makanan dengan harga 50.000, dia tersanjung. Waduh, baik loh. Tadi saya lewat dipanggil, saya disapa. Masih ingat loh saya. Diajak makan. Loh, coba kan katakan, sini, nih, ada duit. Beli makanan sana sendiri. Terhina. Karena itu kita di dalam berperilaku harus hati-hati tadi. Kita harus bisa mensejahterakan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah bisa membuat orang itu damai. Damai. Anda bisa nggak membuat orang itu tidak damai, marah-marah, kesal, benci? Gampang. Share pakai HP. Terima kabar begini disampaikan. Wah, ketakutan orang-orang. Awas, nanti ada demo. Wah, demonya dari ini. Buatlah orang itu kirim, share berita-berita yang membuat orang itu peace, yang membuat orang itu damai, membuat orang tenang, membuat orang lain tegar. Ini adalah bagian daripada memberi tadi, kebajikan. Jangan nge-share berita-berita yang membuat orang lain marah, yang membuat orang lain benci, membuat orang lain kesal, membuat orang lain down. Nah, ini adalah pemberian negatif. Artinya Anda memiliki pikiran negatif, Anda mempunyai hati yang negatif, diberikan pada orang lain, sehingga orang lain itu terpapar virus dosa. Virus marah, benci, dengki, iri, kesal, cemburu. Ya, akan ada berita, ya, laporan ke seseorang. Tuh, istrimu kemarin, wah, dilecehkan oleh anak buahnya. Wah, marah. Bunuh aja langsung. Nah itu. Hanya memberitahu tapi berdampak marah, tersinggung. Saya jenderal kok, istri saya dilecehkan oleh pegawai kecil. Kemakan omongan. Dampaknya apa? Masuk penjara, makan kagak bayar, tidur nggak bayar. Jadi kalau mau makan nggak bayar, tidur nggak bayar, itu ada dua pilihan. Yang satu masuk penjara, yang satu masuk wihara. Loh, berarti kalau makan kan nggak bayar ya, tidur juga nggak bayar kok. Sama wihara sama penjara itu sama. Di sana juga dapat dikasih baju kuning. Masuk wihara dikasih baju kuning gitu ya. Sama aja. Ya kuning, good morning, selamat pagi, begitu baju kuning menarik hati gitu. Saya pernah kalau ceramah di penjara saya katakan, lihat mukanya orang penjara, mukanya Anda itu nasibnya sama dengan saya. Kaget itu. Anda kalau keluar dikawal enggak? Iya, sama, saya juga keluar ya dikawal. Anda dikasih seragam enggak? Iya, berapa seragammu? 2, sama, Bante juga 2. Anda kalau makan di teng, iya enggak? Iya, saya juga di teng. Anda diberi makan cuma-cuma kan? Iya, sama juga cuma-cuma. Mau manis, mau asin, mau pahit, ya udah makanlah gitu. Kalau sudah jamnya, jam 9 malam, Anda kemana? Masuk sel, sama dengan saya. Nggak boleh keluar cari mana, nggak boleh masuk sel gitu. Sel itu artinya kuti itu, ya 3x3 sama aja. Saya ini juga orang terpenjara. Yang satu di penjara karena ya bukan pilihannya, tapi kalau wihara karena pilihannya untuk pembebasan. Jadi menjalankan sila, orang sering tidak mau Bante saya jadi upasaka atau upasika. Pancasila itu berat. Tidak mencuri, tidak membunuh, tidak zina. Semua isinya cuma tidak. Sebenarnya itu keliru terjemahannya. Sila itu bukan untuk membelenggu. Sila itu adalah
Pancasila dan Antasila. Itu adalah untuk membebaskan orang dari duka. Kalau Anda melaksanakan itu, maka semua akan patuh menjalankan Pancasila. Mau menjadi upasaka dan upasika. Mengapa di setiap upacara Buddhis, baik di aliran manapun juga selalu dimulai dengan minta sila. Kenapa? Ini adalah cara untuk Anda hidup bahagia. Anda untuk bebas. Contohnya, meskipun jenderal, kaya raya. Kalau membunuh, ya masuk penjara. Bahkan terkenal seluruh dunia. Enggak cukup Indonesia, terkenalnya seluruh dunia. Ada polisi, nembak polisi, di kantor polisi, diperiksa oleh polisi, masukkan selnya polisi. Aduh. Terkenal. Kalau Anda mencuri, korupsi itu tidak hanya mencuri, tapi Anda memberi duit kepada para pejabat ya, dengan harapan tertentu, itu juga terkena. Zina sama, terkena. Anda bohong juga terkena. Anda makan minum yang memabukkan, pakai narkoba dan sebagainya, ganja, kena semua. Jadi kalau Anda melanggar Pancasila ini, dipastikan hubungan dengan polisi, jaksa, hakim, penjara, dan nama baiknya tercemar. Jadi janganlah pernah takut Anda melaksanakan sila. Karena sila ini bukan tidak membunuh, tidak mencuri, tidak, bukan. Saya berlatih, saya bertekad. Nomor satu, saya bertekad. Ada nama itu. Tekad itu niat dengan pengertian yang benar. Dengan tujuan yang benar. Saya bertekad untuk berlatih diri. Jadi ini adalah latihan. Menghindarkan diri dari perbuatan membunuh. Menghindarkan. Jadi orang kalau membunuh tetapi dia membela diri, atau orang itu membunuh karena orang gila, ya bebas dari hukuman. Demikian juga di dalam hukum kama. Karena itu maka kita itu diajarkan mengenai hukum kama. Kita harus tahu apa dampak-dampak daripada tindakan kita, baik itu dengan pikiran, dengan ucapan, maupun dengan perbuatan. Nah, kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan itu harus dilakukan secara tulus dan ikhlas. Maaf, saya geser itu karena sudah mulai kemeng. Usia nggak bisa dicuri ya. Jadi yang dilakukan itu hendaknya dilakukan secara tulus dan ikhlas. Ini yang dikatakan sebagai melakukan perbuatan baik dan bajik tanpa syarat. Kalau itu bersyarat, maka menimbulkan duka. Tambah banyak syaratnya, dukanya tambah besar. Kalau syaratnya itu rendah, penderitaannya juga rendah. Enggak apa-apa kok itu. Sudah itu saya sudah berikan, bukan milik saya. Nah, latihannya itu antara lain adalah berdana makan kepada para bante. Anda baru kenal bantenya hari ini, tapi begitu dengar namanya, wah saya mau dana makanan. Waktu berdana makanan, hati-hati, jangan bersyarat. Terutama ibu-ibu. Begitu dana, Bante, ini tadi saya masak sendiri loh ya. Nah itu pakai syarat. Begitu selesai bante makan, ditengok lagi. Ya, nggak disentuh. Rugi saya tadi masak-masak. Rugi saya dari rumah diantar sampai di sini. Nggak disentuh sama bantenya. Karena ada keyakinan kadang-kadang kalau disentuh, wah rezekinya datang. Sebenarnya itu sudah investasi. Bersyarat. Sudahlah kalau itu diserahkan pada bante, ini saya serahkan, maka mulai detik ini bukan milik saya. An-ata. Jangan atanya ditempelin di bendanya. Kalau Anda tempelin di bendanya, penderitaan ada di situ. Serahkan. Mau diapa-apakan itu bukan milik saya, itu miliknya dia.
Nah, ini adalah pelajaran yang terus-menerus kalau Anda melaksanakan bawana, memiliki pengertian yang benar karena sadar, tahu mengenai hukum kama, kemudian memiliki kesadaran bawana, kalau sudah menyerahkan benda itu kepada orang lain, udah terserah. Kalau Anda memberi nasihat kepada orang lain, ini juga bagian dari dana. Memberi nasihat orang lain. Wah, nasihatnya memberi manfaat. Kalau nggak diperhatikan, nggak dijalankan, ya sudah, urusannya dia. Pokoknya sudah saya bantu pemikiran, bantu ide-ide untuk jalan keluar. Perkara dilaksanakan apa tidak, terserah. Maka Anda harus berpikir, saya harus seperti dokter yang melihat, mendengar keluh kesah orang lain, saya coba memberikan resep, sudah itu resep itu belilah sendiri di apotek, atau ini loh saya kasih obatnya, sudah itu apa, terserah kamu sendiri. Obatnya mau diminum apa tidak, minumnya tertib apa tidak, urusanmu. Kalau kamu nggak tertib, nggak sembuh, urusanmu. Jangan nyalahkan dokternya, nggak manjur. Demikian juga kepada Bante. Bante, doakan Bante untuk dapat jodoh. Loh, kok minta jodoh? Saya aja nggak dapat jodoh kok gitu. Bantenya bisa. Ini benar, ini cerita yang sungguh-sungguh ini. Nggak mungkin Bante itu doanya manjur katanya. Loh, kalau manjur kan saya dapat jodohnya lebih dari satu nanti ini. Nah, seperti yang lain itu ya, tokoh agama punya istri lebih dari satu itu. Ini satu aja nggak dapat, nggak laku itu. Percuma Bantenya nggak bisa cari duit, nggak bisa memberikan emas, perak, berlian, nggak dapat. Bukan pria ideal. Nah, biku akan menjadi pria ideal kalau apa? Bikunya itu sabar, bikunya suka mendengar, ya apa namanya, sabar mendengar, sabar memberikan pandangan-pandangan, ya, suka membantu, ya mukanya tersenyumnya enak dilihat. Kalau dilihat aja enak, apalagi disentuh, waduh bahaya ini. Maka bikunya banyak copot jubah ini gitu. Ya, nah ini yang kita harus dengan kesadaran ini, maka kita itu ngerem untuk tidak menderita. Berbuat kebajikan, yes. Berbuat kebaikan, ya. Tetapi menderita, no way gitu. Dia akan menderita kalau kita turunkan harkat derajat kita pada dilabeli di benda-benda itu sendiri. Itu adalah cara, dan itu bagi Bante pun setiap saat ya itu kalau sadar lepas. Kalau Anda bisa berdana kepada Bante yang Anda baru kenal, baru Anda lihat, sudah berani berdana, kenapa Anda tidak berdana ke orang tua sendiri? Orang tua yang melahirkan Anda, yang mendidik Anda, yang menuntun Anda, yang melindungi Anda, yang mengasihi dan mencintai Anda. Sekian puluh tahun lamanya. Cuman karena orang tua pada tambah tua, tambah rewel, ya, wis elek, tuwek, rewel mana gitu ya. Maka kalau biku kan enggak rewel, senyumnya baik. Nah, itu baru Anda kenal, tapi kalau lama-lama kenal ya podo ae wis tuwek, elek. Nah, rewel lagi gitu. Maka ke orang tua wajib juga Anda lakukan begitu. Memberikan perhatian, menyapa, memberikan makanan, minuman, pakaiannya, kesehatannya, sudah mandi atau belum. Ya. Jangan karena kesibukannya, terutama orang muda ini, karena kesibukannya nggak pernah telepon orang tuanya. Ya, orang tuanya aja yang ngalah telepon itu. Anaknya nggak pernah telepon. Karena apa? Orang tua kangen. Kangennya orang tua lebih panjang daripada kangennya anak kepada orang tua. Jadi Anda menelpon pun itu harus kebajikan. Ya, yang harus Anda lakukan. Terutama kepada orang tua atau orang yang dituakan. Jangan kalau ada kepentingan, memang kalau waktu mahasiswa, kapan Anda telepon orang tua? Kalau duitnya habis, kalau telepon kering, pasti minta duit itu. Kalau sudah mulai ada WA, itu pasti minta duit itu. Ya, Romo ya, betul gitu ya. Ya gitu, sudah tahu lah. Saya pernah muda, Anda belum pernah tua loh.
Belum pernah tua. Ya itu begitu ya, itu sudah. Kalau anak nggak kangen, nggak pernah telepon, ya sudahlah. Saya ngalahi, saya yang telepon. Ada sahabat saya, ya itu butuh duit. Mertuanya kaya raya, kaya sekali. Bilang mau pinjem duit, nggak dikasih. Karena hubungan mantu dengan mertua nggak mulus. Apa yang dilakukan? Nakal juga teman saya. Anakku tak sandera, nggak boleh ketemu engkongnya. Nah, itu cara yang nggak bagus. Nah, kalau mau, ya duitnya keluar dulu dong. Baru anak saya boleh ke sana itu. Ya sudah, akhirnya engkongnya keluar duit. Karena apa? Kangen sama cucu. Ya. Nah, itu adalah cara yang tidak baik. Kalau kita berbuat kebaikan-kebajikan, semua itu akan lolos. Semua itu mulus. Cari kerjaan pun mulus. Ya, cari pacar pun bisa mulus. Ya, karena ada orang dianggap oleh calon mertua itu camer ya. Orang yang baik, orang yang bertanggung jawab. Ya. Karena anaknya itu sudah berapa 20 tahun, 23 tahun dipelihara dengan sebaik-baiknya, mau diserahkan kepada orang yang baru dikenal, bertanggung jawab apa tidak. Maka karena itulah maka orang tua sering rewel ngecek calon mantunya itu menjadi mantu yang baik dan bertanggung jawab apa tidak. Karena ada serah terima jabatan. Jangan-jangan setelah nikah ada KDRT, bukan Krisdayanti ya. Kekerasan dalam rumah tangga itu banyak sekali terjadi. Nah, ini semua adalah kalau kita mengenal Dharma tidak akan melakukan KDRT. Yang ada adalah doing the good things, melakukan perbuatan baik dan bajik tanpa syarat. Nah, ini harus dilatih dengan bawana. Nah, kalau enggak dilatih dengan bawana kesadaran, selalu kita itu dikaitkan dengan aku, punyaku, kebaikanku, sudah aku tolong. Sekarang coba dia lupa. Dan sebagainya, dan sebagainya. Karena selalu ikatan aku itulah yang membuat kita itu menderita. Karena itulah mengapa di dalam puja bakti umat Buddha, penghormatan kepada Sang Tiratana, permohonan sila, mendengarkan dhamma, nah barulah terakhir adalah praktek kebaikan dan kebajikan yang tanpa syarat. Selalu saya katakan yang tanpa syarat. Jadi bukan kebaikan kebajikan saja, tetapi kebajikan dan yang tanpa syarat. Jadi tulus itu adalah memberi tanpa syarat. Waktu memberi lepas. Tetapi kalau sudah lepas, Anda kan melihat apa dampaknya sama orang yang saya bantu ini. Berterima kasih enggak? Lupa enggak? Seenaknya enggak memperlakukan barang. Nah, kalau tulusnya itu maka itu akan terjadi tidak ikhlas. Seringkali kita tuh menjadi tidak ikhlas kalau melihat bahwa perilaku orang-orang yang kita bantu itu nyebelin, nggak enakan. Nah, kalau kita mengenal dharma, mengenal hukum karma, maka ikhlas itu akan nggak apa-apa, itu urusannya dia. Itu biarin dia. Dia akan menerima akibatnya. Pokoknya saya sudah kebaikan tutup. Saya tidak mau mengotori besi atau emas ini dengan butir-butir lain yang akan menurunkan karatnya. Biarkan emas ini 24 karat. Tambah banyak marahnya, kebencian, ketidaksenangan, cemburu, merasa direndahkan. Maka emas itu bukan 24 karat, tapi menjadi sekarat. Udah jadi sekarat, nggak ada nilainya. Kalau kita sekarat kan jadi bangkai. Kalau masih orang, masih dihargai, dihormati, dipeluk-peluk, dicium-cium. Begitu udah mulai sekarat, mati, Anda mau cium nggak? Tidur bersama aja nggak mau, nggak. Nanti jangan-jangan dia bangun nanti ini. Nggak mau. Karena itulah maka kekotoran batin, ya, ini yang harus kita lenyapkan. Kita kikis pelan-pelan satu persatu dengan cara merubah diri. Maka Anda menjadi orang yang terpuji. Jadi tulus dan ikhlas itu adalah hari-hari. Nah, kalau saya datang ke wihara, kemudian saya tidak tulus memberi,
Begitu umatnya cuma sedikit, aduh rugi saya. Tadi sudah habis waktu saya, ongkosnya ke sana, ini, datangnya cuma segini. Sudah itu baca parita. Kalau tidak tulus, saya akan menderita. Tapi kalau saya berpikir, enggak apa-apa, yang datang 5 pun enggak apa-apa. Karena apa? Yang kosong-kosong itu saya lihat dewa-dewa pada datang, kok dewa tanah, dewa bumi, ada dewa udara, dewa-dewa itu. Jadi umatnya dikit, dewanya banyak. Saya khotbah di hadapan para dewa pada waktu Cid. Wah, itu pahalanya akan besar. Udah kita puas, senang. Meskipun yang mendengarkan sedikit ngantuk-ngantuk lagi gitu. Ceramahnya panjang lebar sampai jamnya enggak. Sudah nyampe kaki sudah ke kiri, sudah ke kanan, sudah boyok begini. Ceramahnya masih terus lagi gitu. Nah, ini adalah cara kita memberikan pun harus tahu batasnya. Seorang biku, seorang penceramah harus tahu batasnya, harus dilihat keseluruhannya. Kalau yang sudah diceramai sudah mulai resah, seperti anak kecil itu loh Bu, ya kalau dimain udah dimau gitu ya, sudah begini, sudah jangan diterusin, lebih bagus diakhiri, semua akan gembira. Karena ceramahnya sudah berakhir. Terima kasih dan sampai kita jumpa. Semoga dalam berkah hari ini, Cid jangan dilupakan berbuat kebaikan, kebajikan dimanapun Anda berada. Ya, setiap saat sangat banyak kebajikan yang Anda lakukan dengan cara menghilangkan kekotoran-kekotoran batin ini. Semoga Sang Tiratana Buddha Dhamma Sangha selalu memberikan perlindungan, kekuatan, dan berkah kepada Anda sekeluarga. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.